Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Hafiz Daulay. Saya mahasiswa semester 5 Stain Bengkalis. Saat ini mencoba memberikan komentar hukum tentang presidential threshold untuk pemilu tahun 2024 sebagai pengganti ujian akhir semester hukum pemilihan umum, mata kuliah hukum pemilihan umum. Nah, ketentuan yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk pemilu tahun 2024 di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang merujuk pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini menurut saya bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden telah diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan menggunakan penafsiran sistematis gramatikal. Seharusnya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat 2 yang menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Seyogianya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy sebab Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan, sedangkan pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih yang biasanya disebut dengan right to vote atau mendapatkan sebanyak-banyak pemilih alternatif pasangan calon presiden. Seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold, dan secara proporsional mengakomodasi suara minoritas dalam kelembagaan parlemen. Nah, maka menurut saya juga dalam sistem demokrasi setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat atau pemilih untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas. Terlebih dalam menentukan angka ambang batas calon presiden, pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkan
pada kepentingan politik, menghilangkan penantang dalam pemilih presiden dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi substansial. Demikian menurut pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.